Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 1, bagaimana kabar kalian semua? Semoga anak-anak selalu diberi kesehatan dan tetap semangat dalam belajar di rumah bersama kedua orang tua. Anak-anak jangan lupa kalau keluar rumah harus memakai masker, cuci tangan memakai sabun, dan hindari berkerumunan ya anak-anak. Nah, sekarang ini Bu Susi akan membahas kisi-kisi kelas 1 semester 1 tema 2 subtema 1, 2, 3, dan 4. Di sekarang ini kita akan membahas pelajaran PPKN ya anak-anak. Semangat, ayo kita belajar. Yang pertama, indikator soal nomor 1 yaitu dengan disajikan gambar, siswa dapat mendeskripsikan gambar dengan benar. Nah, di sini anak-anak harus tahu, mendeskripsikan adalah memaparkan atau menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci anak-anak. Nah, anak-anak harus memahami gambar biar anak-anak bisa mendeskripsikan ya. Nah, di sini ada gambar. Gambar ini Siti dan teman-teman sedang bersepeda. Mereka bersepeda di hari Minggu. Bersepeda bersama menyenangkan. Bersepeda juga menyehatkan. Nah, itulah deskripsi dari gambar tersebut ya anak-anak. Nah, sekarang Bu Susi memberi contoh satu ya. Soal di nomor 1 ini yaitu pilihan ganda. Deskripsikan yang sesuai dengan gambar di samping ini. A. Bersepeda bersama. B. Jalan kaki bersama. C. Makan bersama. Apa itu anak-anak yang betul? Pintar sekali. Yaitu B. Jalan kaki bersama. Nah, sekarang Bu Susi akan membahas soal yang nomor 2. Indikator soal yaitu siswa dapat mengidentifikasi aturan di rumah. Nah, kalau ini anak-anak harus tahu. Mengidentifikasi adalah menentukan atau menetapkan identitas. Nah, di sini anak-anak harus memahami aturan di rumah. Seperti Dayu diajari hidup tertib oleh orang tuanya. Yang pertama yaitu diantaranya sebelum bermain berpamitan kepada orang tua. Yang kedua, setelah pulang bermain masuk rumah harus melepas sandal, diletakkan di rak. Kemudian mencuci tangan dan mencuci kaki anak-anak. Nah, inilah contoh soalnya. Nanti soal yang lain dijabarkan sendiri di rumah ya, bersama kedua orang tua. Di sini adalah soal pilihan ganda. Sebelum bermain dengan teman harus titik-titik. A. Pamit kepada orang tua. B. Memakai sandal. C. Mengganti baju. Apa anak-anak jawabnya? Pintar sekali. Yaitu A. Pamit kepada orang tua. Sekarang selanjutnya di nomor 3. Di nomor 3 ini indikator soalnya yaitu dengan disajikan gambar, siswa dapat mendeskripsikan dengan benar. Nah, anak di sini harus memahami gambar biar anak-anak bisa mendeskripsikan. Nah, di sini ada gambar ya anak-anak. Nah, ini adalah hidup tertib, sikap teratur. Dayu melepas sandal, diletakkan di rak. Nah,
ini adalah contoh soal isian anak-anak. Dengan melihat gambar, di samping Dayu sebelum masuk rumah harus apa coba sesuai gambar tersebut? Pintar sekali, melepas sandal, ditaruh di rak. Nah, selanjutnya Bu Susi akan membahas soal yang keempat. Indikator soalnya yaitu siswa dapat menyebutkan manfaat menaati aturan. Manfaat menaati aturan adalah, coba didengarkan, yang nomor 1 adalah hidup menjadi lebih disiplin. Yang nomor 2, hidup menjadi lebih bertanggung jawab. Yang ketiga, terhindar dari hukuman. Dan yang keempat adalah terwujud lingkungan yang damai, tentram, dan aman. Nah, anak-anak sudah mengulang ya pelajaran yang kemarin dan anak-anak pasti paham. Itulah manfaat menaati aturan. Nah, sekarang Bu Susi memberi contoh soal uraian. Sebutkan 2 manfaat menaati aturan. Nah, di sini jawabannya anak-anak memilih seperti yang diterangkan Bu Susi tadi ya. Pilih 2 saja, terserah anak-anak. Paham ya anak-anak? Mudah kan? Pasti bisa. Selanjutnya, ayo kita membahas soal yang kelima. Soal yang kelima yaitu dengan indikator soal, siswa dapat menyimpulkan kegemaran anggota keluarga. Kegemaran anggota keluarga berbeda-beda ya anak-anak. Contohnya keluarga Dayu. Dayu suka menggambar pegunungan. Adik Dayu suka menggambar rumah. Ibu suka menggambar tanaman. Sedangkan ayah suka menggambar kendaraan. Nah, semua itu berbeda-beda kegemarannya. Tetapi kita harus saling menghormati. Nah, anak-anak pasti sudah paham ya pelajaran yang kemarin. Ini dibahas lagi untuk pas 1. Nah, ini contoh soal pilihan ganda. Sikap kita terhadap kegemaran berbeda, yaitu A. Saling mengejek, B. Saling menghormati, C. Saling bermusuhan. Apa itu anak-anak? Pintar sekali, yaitu B. Saling menghormati. Selanjutnya kita akan membahas soal ke-6. Indikator soalnya yaitu siswa dapat menunjukkan sikap yang baik atas kebersamaan keluarga. Nah, di sini seperti contoh keluarga Dayu. Keluarga Dayu hobi menggambar. Ia menggambar pemandangan. Kakak Dayu menambahkan gambar pohon. Ayah dan ibu membantu mewarnai. Dayu senang menggambar bersama keluarga. Kebersamaan keluarga adalah anugerah Tuhan. Nah, anak-anak di sini pasti sudah paham. Nah, sekarang contoh soalnya ya anak-anak, pilihan ganda. Kebersamaan keluarga adalah anugerah A. Bagi anak-anak, B. Tuhan, C. Setiap orang tua. Nah, jawabnya apa coba? Pintar sekali, yaitu B. Tuhan. Selanjutnya, sekarang kita di soal yang ke-7. Indikator soalnya yaitu dengan ditampilkan gambar, siswa dapat mendeskripsikan gambar dengan benar. Di sini anak-anak harus bisa mencermati gambar sehingga bisa mendeskripsikan gambar dengan benar. Contoh-contoh soal isian. Nah, di sini contohnya. Deskripsikan gambar di samping ini. Nah, gambar ini dilihat ya anak-anak, dicermati, nanti baru bisa menjawab. Jawabnya apa setelah melihat gambar itu?
Udin berlatih menggambar bersama ayah, ibu, dan adik. Nah, mudah ya anak-anak, semangat, pasti bisa. Soal yang terakhir yaitu yang ke-8. Indikator soal, siswa dapat menunjukkan sikap yang baik atas kebersamaan keluarga. Nah, sikap baik dalam kebersamaan keluarga adalah apa itu anak-anak? Pintar. Saling menghargai dan menghormati antar anggota. Nah, pasti anak-anak ingat ya dan paham pastinya. Sekarang Bu Susi memberi contoh soal uraian. Sebutkan contoh sikap baik dalam kebersamaan keluarga. Apa saja itu anak-anak? Nah, di sini Bu Susi memberi jawabannya, yaitu diantaranya yang nomor 1, bersikap enggak merasa dan penuh toleransi. Yang kedua, tidak membeda-bedakan antara anggota keluarga. Nah, sampai di sini semoga anak-anak paham dan tetap semangat dalam belajar. Bu Susi cukupkan sekian. Terima kasih anak-anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.